Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdas syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan dan kami banggakan Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Dr. Haji Firmansyah MSI, Wakil Rektor 1 Dr. Haji Anwar Sadat Harahap MHUM, yang kami hormati Wakil Rektor 2 Dr. Dedi Juliandri Panjaitan, kemudian Wakil Rektor 3 Dr. Samsul Bahri yang nampaknya pada siang hari ini lengkap hadir. Berbahagia sekali kita. Kemudian para dekanat yang berhadir, kemudian juga ya Kaprodi, kemudian kepala-kepala bagian yang tercakup dalam fungsional, jabatan fungsional maupun struktural di keluarga UMN Al-Wasliyah yang berbahagia pada hari ini. Bersyukur kita sampai hari ini masih diberikan kesehatan, kesempatan, kemudian kekuatan hingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke-14 hari ini. Mudah-mudahan kita tetap terus dapat melaksanakannya hingga akhir Ramadan nanti. Dalam kesempatan ini kami teringat suatu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Raghiba anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar. Celaka atau rugi sekali bagi orang-orang yang seorang hamba yang ditemuinya atau berjumpa dengan Ramadan tetapi tak diampunkan dosanya. Jadi Rasulullah mengingatkan kepada kita selaku hamba Allah, jumpa kita bulan Ramadan tetapi Allah tak mengampuni dosa kita. Karena Ramadan ini adalah merupakan bulan keampunan yang sama-sama barangkali selalu kita mendapatkan ceramah-ceramah dari guru-guru kita. Oleh karenanya jangan putus kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan ini. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa-siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Inilah yang kita harapkan. Kemudian sesuai dengan tema yang diserahkan kepada kami oleh panitia, oleh Ustaz Syukri, yakni berkenaan dengan dunia sementara, akhirat selamanya. Ini betul. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 201 Allah berfirman, Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian dalam surah Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Jadi dunia ini sementara ini. Ibarat berjalan, kita hanya singgah sebentar. Tapi tujuan akhir kita adalah negeri akhirat yang khalidina fiha abada. Di dalam kenyataannya bahwa ada orang yang nasibnya dia itu bahagia dunia tapi sengsara akhirat. Nah, ini orang-orang yang dia itu orang kafir atau orang-orang yang fasik dan senang berbuat maksiat. Ini dia di dunianya senang tapi celaka dari negeri akhirat. Nauzubillah. Di dunia ini kita lihat dia penuh fasilitas yang luar biasa. Dia bisa menikmati kehidupannya secara mumpuni, kaya raya. Tapi terkadang dia melanggar aturan Allah. Dia mencuri, dia korupsi, dia ambil hak orang lain, maksiat-maksiat lah. Dia berjudi dan sebagainya. Hartanya banyak, menumpuk. Apa yang nggak punya? Mobil dia punya, rumah, apalagi. Kemudian segala fasilitas untuk kehidupannya dia dapatkan. Kita melihatnya terkadang kita iri gitu. Ya, kok banyak kali orang ini, anak ini apanya rezekinya. Bapak tuh kok kaya kali gitu. Tapi di balik itu ya ada hal-hal yang sifatnya maksiat atau yang melanggar daripada perintah Allah dilakukannya, bahkan kafir dia, fasik dia, udah tahu salah tapi tetap dia lakukan. Ini dia bahagia dunia dan menderita di akhirat. Kemudian ada sebahagian lagi yang dia itu menderita dia di dunia tapi bahagia di akhirat. Kita lihat dia penuh dengan penderitaan. Bekerjanya pun gak jelas berapa rezekinya, berapa gajinya. Bahkan kehidupan sosialnya sangat memprihatinkan. Macam kita lihatlah sekarang di Gaza, di Palestina. Itu anak-anak itu dia minum air comberan. Nangis kita melihatnya. Ya, mereka memakan, kadang-kadang mengkais-kais di tempat sampah. Itulah yang dia lakukan. Tapi di balik itu mereka ini orang-orang yang sangat taat kepada Allah. Masih muda, masih kecil, 10 tahun, bahkan belum sampai. Tapi anak-anak itu sudah hafal Al-Quran. Bahkan pada suatu ketika, tatkala ada orang-orang di tanah air kita ini ingin mengadopsi anak-anak dari Palestina, tapi mereka tak dapat izin. Karena apa? Karena mereka khawatir kelak nanti dia akan gagal untuk menghafal Al-Qur'annya. Itu yang menjadi kekhawatiran daripada orang-orang tua di Palestina. Padahal mereka sudah begitu menderita. Jadi di sini dapatlah kita melihat gambaran. Inilah orang-orang yang di dunia dia menderita, kita tengok. Tapi di akhirat mereka itu adalah penghuni surga yang kelak akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dia di dunianya menderita, di akhirnya juga di dunia ini hidupnya susah. Pekerjaannya sangat luar biasa, capeknya. Dia bekerja sebagai tukang misalnya ya, mohon maaf. Dia buruh kasar. Begitu gajian, dia beli miras. Kemudian main judi.
Dia bawa becak seharian. Kemudian di sela-sela waktu istirahatnya dia berjudi. Padahal hidup di dunia ini susah. Kadang-kadang istri dan anaknya tak makan. Tapi dia sanggup untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tak layak untuk dilakukannya. Tak pantas. Nah, ini dia juga akan mendapatkan ganjaran dosa dan kesulitan yang amat sangat di akhirat, karena dia tidak sholat, dia tidak puasa. Ini banyak kita lihat seperti itu, ya. Dan mereka buang hajat sembarangan, pipis tidak cebok dan sebagainya. Jadi ini adalah merupakan orang yang susah di dunia dan kelak nanti susah juga di akhirat. Nauzubillah lah ya orang-orang yang macam gini. Mudah-mudahan janganlah kita maupun keluarga kita, orang-orang terdekat kita menjadi orang yang susah dunia dan susah akhirat. Tapi yang kita harapkan, sebagaimana yang difirmankan Allah, diberikan kepada kita di dunia ini ya kebahagiaan, hal-hal yang baik. Dan di akhirat nanti juga kita akan memperoleh kebaikan juga. Dan doa yang sangat kita kenal, doa sapu jagat, yang Rasulullah sangat suka kali dengan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Inilah yang menjadi tujuan kita. Bahagia kita di dunia. Cukup semua kebutuhan kita. Kita punya pekerjaan, kita punya fasilitas ya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Sandang, pangan, papan itu kita sudah cukup. Kita punya rumah, kita makan, kita juga 4 sehat 5 sempurna. Kita punya pendidikan anak-anak kita terpenuhi dengan baik. Dan kita orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang konsep hidupnya melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Dia menjadi orang yang takwa, dengan keimanan yang istiqomah. Inilah yang menjadi tujuan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita tetap istiqomah dengan iman kita, dan kita tetap dengan kepribadian takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berbicara dengan berbahagia di dunia dan akhirat, itu adalah merupakan satu keniscayaan. Dan ketahuilah bahwa dalam firman Allah yang lain disebutkan wal akhiratu khairu laka minal ula, bahwa negeri akhirat itu adalah lebih utama, lebih baik daripada dunia. Karena apa? Dunia ini cuman sebentar aja. Ya, paling bisa kita menikmati kehidupan itu ya kalau orang-orang yang bisa menata hidupnya dengan rajin berolahraga, nutrisinya bagus, antara 60 ke 70 lah. Kalau sudah 80 jaranglah kita bisa melihat. Ada juga, tapi itu orang yang ekstra ketat dia memperhatikan kesehatannya. Sudah banyaklah simpanannya gitulah. Dan kita tidak maksimal lagi untuk menikmati kehidupan kita. Sebentar aja. Tiba-tiba sudah umur kita itu 50 tahun, 60 tahun. Dan kita merasakan bahwa ya baru lagi semalam kita tamat kuliah, baru lagi semalam beberapa waktu yang lalu kita menikah, baru lagi menamatkan anak sekolah kita di SD. Tak tahu anak kita sudah menikah pula. Tak terasa. Itulah dunia. Sangat singkat. Tetapi hidup di dunia yang singkat ini justru menentukan bagaimana kita kelak di negeri akhirat. Artinya kita itu diberikan Allah semacam amanah
agar kita ini bisa menjalankan agama yang merupakan ini kelak akan menata kehidupan kita bahagia dunia dan akhirat. Nah, kalau dunia ini istilahnya kita cari wabtaghi bima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu betul. Kadal faqru ayakuna kufra. Itu benar sekali. Banyak sekarang ini kita lihat orang yang bertukar akidahnya karena kemiskinan. Dan kita ini memang harus orang yang berpunya lah. Jangan mau kita berada dalam kemiskinan. Kalaupun miskin tapi masih bisa memenuhi kebutuhan yang primer buat diri kita. Karena kita juga punya keluarga. Dan itu tanggung jawab kita. Tatkala anak kita sekolah 6 bulan belum dibayar, itu jadi beban. Terutama buat anak-anak kita. Diejek oleh kawannya, dimarahi oleh gurunya, itu adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan. Maka oleh karenanya kita ini dituntut untuk punya mesin uang. Kita punya income yang jelas. Minimal untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar kita. Sehingga tidak ada yang menjadi korban. Banyak orang yang dia itu karena kemiskinannya akhirnya dia salah langkah dan menjadi orang yang tak tentu kehidupannya. Tetapi banyak juga kita lihat ada orang yang dia itu begitu mengedepankan dunianya, ya, menghalalkan segala cara, berbisnis selalu transaksinya itu ya dusta, bohong, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meribakan uang, berdagang dengan berbohong dan sebagainya, mengejar dunia. Target hidupnya dia betul-betul menjadi orang yang kaya, dan lakop kaya itu menggiurkan sekali. Orang pun kalau salam sama kita itu sampai sujud-sujud dia. Sampai luar biasa kita mendapatkan penghormatan. Karena apa? Karena kaya. Dan itu nikmat, dan itu berbahaya. Ya, kadang-kadang ada orang yang dia itu kena penyakit post power syndrome. Dulu dia pejabat, dulu dia di bea cukai, custom. Wah, pas mau hari raya gini banyaklah parsel datang ke rumahnya. Penuh rumahnya itu dengan parsel-parsel, angpau-angpau. Begitu pensiun, satu parsel pun nggak masuk. Kosong. Di teleponnya nggak diangkat lagi sama orang-orang yang biasa mengasihi ini. Maka kenalah dia penyakit dengan nama penyakitnya post power syndrome. Ya, penyakit dia itu ya teringat masa lalu. Nah, ini gawat ini. Kadang-kadang dia sudah pensiun tapi masih keluar rumah dengan setelan jas, baju kerjanya, pakai pulpen dan sebagainya. Nah, ini penyakit sudah. Dan banyak orang-orang yang terkena penyakit ini biasanya dia juga akan diikuti dengan penyakit stroke, ya. Nah, dan cepat meninggalnya gitu ya, kena banyak penyakit dia. Nah, jadi ini adalah merupakan sesuatu yang harus menjadi pemikiran kita juga. Udahlah, biasa-biasa saja. Sederhana-sederhana saja kita. Karena Rasulullah ya menekankan kepada kita untuk hidup qanaah. Artinya mencukupkan apa yang kita punya. Kalau segitu adanya, udahlah, tak usah dipaksa-paksa. Jangan sampai terpikir kita itu harus lebih hebat dari si anu. Aku harus begini, harus begitu. Itu penyakit. Dan dampaknya nanti pasti tidak baik. Udah, kalau memang gaji kita cuma ada 5 juta, manfaatkanlah itu. 3 juta, manfaatkanlah segitu. Ya, jangan sampai nanti kita ya istilahnya pungli-pungli, ya kan? Nah, kita mengambil sesuatu yang tidak ada
istilah nomenklaturnya gitu. Dan itu semuanya kelak akan menjadi pertanggungjawaban kita. Kacau nanti kita di yaumul hisab. Tidak ada sedikit pun perbuatan kita itu yang tidak dicatat oleh malaikat raqib dan atid, perbuatan baik dan buruk. Dan kelak nanti kita akan menerima catatan kita dengan tangan kanan atau tangan kiri. Kalau tangan kanan itu artinya perbuatan baik kita lebih banyak. Ini yang kita harapkan. Yang takutnya kita menerima dengan tangan kiri. Banyak kali maksiat yang kita lakukan. Nah, sementara kita itu berharap surganya Allah. Dan jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa ada perbuatan yang kalau kami perhatikan ini sudah lazim dikerjakan orang semua. Dan kita harus hati-hati. Man ghasaba hurrima lahul jannah. Ini ghasab ini adalah orang yang memakai barang ataupun ya istilahnya hak orang lain tanpa seizin. Dulu ini kita di masjid kita ini ada selop untuk orang berwudu. Habis ya kan? Habis dia. Tapi kalau bisa Ustaz Syukri kita upayakan juga. Itu bisa menghindarkan ghasab juga. Kita kadang-kadang dengan seenak kita ada selop yang terduduk di situ, kita pakai berwudu, itu ghasab. Akan dilingkarkan nanti rantai panas di leher kita. Hurrima lahul jannah. Diharamkan baginya surga. Sepele memang. Hanya perkara itu ya kan. Apalagi yang lebih besar lagi, kita pakai barang orang enggak kita pulangin tanpa seizin dia. Tapi sekarang ini kadang-kadang kita itu selalu begitu, pinjam buku ya kan antar mahasiswa misalnya. Habis minjam enggak mau ulangkan. Ini ghasab. Hurrima lahul jannah. Maka oleh karenanya hati-hati. Ya, artinya yang seperti itu bisa ya mencegah kita, mengganjal kita untuk masuk ke surganya Allah. Padahal sepelenya itu kan, enggak apa-apanya, kenalnya aku sama dia, enggak baiknya itu. Izin belum tentu. Hati-hati. Kemudian yang kedua berhutang. Ya Rasulullah itu tidak mau mengimami salat jenazah orang yang berhutang. Walaupun mati syahid. Makanya hati-hati kita. Qanaahlah. Jangan sedikit-sedikit kita bisanya pinjam. Ada lagi sekarang nih pinjol itu kan. Gawat kali kalau sekarang ini orang ikut-ikut pinjol tuh. Begitu nagihnya, dimaki-makinya kita. Apa-apa dibilangnya kita. Sakit kuping kita memang dengarnya. Kasihan. Dan kalau kita berhutang dan memang kita tak mampu untuk membayar, ini kita adalah orang yang kelak dapat laknat. Jadi nggak jadi kita masuk surga gara-gara hutang kita belum kita lunaskan. Maka ya saya menasihatkan buat diri saya sendiri dan buat kita semua, tak usahlah berhutang. Kita berhutang, begitu kita minjam sama orang itu, harga diri kita pun habis jadinya. Pinjamlah dulu uangnya Pak. Pinjamlah dulu. Ini selain harga diri kita menjadi habis, tak berharga diri kita, dan itu potensi untuk nggak jadi masuk surganya pun besar. Makanya kalau kita berharap agar akhirat kita kelak akan mendapatkan surganya Allah, maka jadilah kita orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan kita tinggalkan apa yang dilarang Allah. Macam qanaah tadi itu perintah Allah. Kemudian ghasab tadi itu dilarang Allah, berhutang tadi dilarang Allah. Kita berhutang kalau memang kita yakin bahwa akan ada yang membayarnya, akan ada hal yang akan menutupi hutang itu. Dan segera. Ya, dan hal yang
perlu kita ingat juga, kalau kita dihutangi, ya, kalau kita dihutangi, kita punya piutang, itu terhitung sedekah juga. Apalagi kita istilahnya putihkan, ya, itu Allah akan membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Kita memberikan hutang, apalagi hutang itu kita usulan dari kita. Nampaknya uang sekolah anak belum dibayar nih. Belum ada duit saya. Nah, pakai dulu duit saya. Nah, itu selama itu dipinjam sama dia, itu hitungan sedekah sama kita. Nah, itu pula Islam kita ini begitu indahnya. Kalau berlebih rezeki kita, nah, itu adalah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa pahalanya akan kita dapatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita merindukan masuk surga, khalidina fiha abada. Dan itu adalah merupakan cita-cita kita semua, orang yang beriman, orang-orang yang sehat, ya, hatinya sehat, pikirannya pasti berharap surga lah kelak nanti akan dia dapatkan di negeri akhirat sana. Dan itu khalidina fiha abada. Oleh karenanya, untuk sampai ke tingkat itu begitu banyak memang tantangan kita. Kita dalam kehidupan kita ini, wah, luar biasa. Ada aja problematika kita itu, sehingga acap kali kita tergelincir untuk berbuat maksiat. Oleh karenanya, senantiasalah kita untuk mengintrospeksi diri. Apakah yang kita kerjakan ini sudah benarkah agaknya, atau masih salah, masih mengandung unsur maksiat? Kita senantiasa bermuhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Kita harus menghitung-hitung, mana yang paling banyak aku kerjakan, apakah perbuatan baik atau perbuatan buruk. Dan jangan sampai pula kita, ya, merasa bahwa perbuatan baik kita ini udah lebih banyak, tapi nggak apa-apa, kalau itu nggak apa-apa lah aku berbuat buruk. Nah, itu salah. Ya, kalau ada orang yang berpikir begitu, itu pikirannya itu sudah melenceng itu. Aku udah bersedekah, hari ini aku main judi sekali nggak apa-apa lah, ya kan? Nah, ini udah salah ini. Nah, jadi kita jangan sampai terpikir bahwa amal kita itu sudah banyak. Ya, yang harus betul-betul kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan dosa kita. Terkadang itu kita lakukan tanpa sengaja atau karena terpaksa. Maka oleh karena itu harus kita tutupi dengan perbuatan-perbuatan baik. Atau sayyi'atan hasanah tamhuha. Jadi kita bermuhasabah. Kemudian kita bermuraqabah. Innallaha 'alaikum raqibah. Sungguhnya Allah itu mengawasi setiap aktivitas kita. Maka oleh karenanya kita harus berbuat yang baik-baik sajalah. Jangan kita lakukan hal-hal yang kelak akan membuat kita menjadi orang yang berdosa. Kita bermuraqabah. Kemudian kita bermuaqabah. Ini artinya kita itu memberikan sanksi terhadap diri kita kalau kita melakukan suatu kesalahan. Kadang-kadang ada itu kita sebentar lagi lah sholat. Biasanya kita di awal waktu. Biasanya kita istilah tepat waktu. Tetapi karena lupa bisa lewat. Belum sholat zuhur kita. Karena lupa. Ya, dan itu adalah merupakan sesuatu yang kita rasa sebagai suatu kesalahan. Maka kita muaqabah. Artinya kita sanksi diri kita ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Misalnya kita bersedekah, ya, untuk menutupi kesalahan kita itu.
Terkadang ada kesalahan itu yang memang akhirnya terpaksa kita lakukan, ya, yang memang terpaksa lah, namanya terpaksa. Maka itu kita tutupi dengan kita sanksi diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian kita bermujahadah. Bermujahadah itu bersungguh-sungguhlah untuk senantiasa aktivitas kita ini sesuai dengan ketentuan Allah. Pola fikir kita, pola sikap dan pola tindak kita sesuai dengan aturan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita berpuasa ini adalah dalam rangka untuk bisa menjaga itulah dia. Kita kelak akan mendapat lakop takwa. Itulah modalnya. Takwa itu adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Dan itu tidak gampang. Kita perlu ada kekuatan-kekuatan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. La'alla adalah merupakan adatut taraji, artinya mudah-mudahan, semoga. Artinya kalau kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan benar, dengan iman wa ihtisaba, maka dapatlah kita gelar takwa tadi. Tapi kalau tidak, maka tak dapatlah dia. Jadi la'alla itu bisa jadi kita menjadi orang bertakwa, bisa jadi orang yang sebaliknya justru tambah durhaka. Nah, jadi takwa itu akar katanya adalah qawa, kuat. Kita ini harus kuat agar bisa sampai pada menjaga setiap aktivitas kita ini sesuai dengan ketentuan Allah. Kita melaksanakan perintah Allah harus kuat, meninggalkan larangan Allah kita harus kuat. Jadi para ulama menekankan yang pertama kuatnya itu adalah kuat zikir. Zikir itu artinya mengingat Allah. Setiap kita melangkah itu ingat Allah. Kita berdoa, kemudian kita membaca istilahnya ayat-ayat suci Al-Quran untuk melindungi aktivitas kita. Kuat zikir. Ingat Allah lah senantiasa kita. Ini yang kulakukan ini udah betul enggak? Sesuai enggak dengan ketentuan Allah? Kalau tidak sesuai kita tinggalkan. Kita harus kuat untuk itu. Tahu kita. Kemudian yang kedua, kuat fikir. Kuat fikir ini kemampuan kita untuk menganalisa, berfikir. Kita harus punya ilmu. Kita melaksanakan setiap aktivitas ibadah kita ini, kita harus memahami ya bagaimana ilmunya. Kita berpuasa, apa syarat, rukun, apa yang membatalkan, apa yang disunahkan, itu kita harus tahu. Jangan hanya rutinitas saja, nggak makan dari pagi, nanti maghrib buka. Nggak tahu kita apa yang membatalkan puasa, nggak tahu kita apa yang membatalkan pahala puasa. Yang bahaya ini membatalkan pahala puasa. Kita pikir kita ini sudah hebat kali, tak tahu nggak ada pahalanya, nol, zong. Kenapa? Kita masih berghibah, kita masih memfitnah, kita masih berbohong, kita masih berdagang tidak jujur. Habis dia. Itu membatalkan pahala puasa. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu kita harus kuat fisik. Kita mau sholat 23 rakaat atau 11 rakaat, kita harus kuat. Kalau sakit-sakitan kita, tak bisa itu kita lakukan. Puasa harus kuat fisik. Kalau kita sakit, lambung, lemah dan sebagainya, itu nggak bisa kita lakukan. Maka oleh karenanya kita harus kuat. Makanya puasa ini membuat kita sehat. Sumu tasihu. Kemudian kuat finansial. Ya, kita puasa ini dilatih untuk berhemat. Jangan sebaliknya, begitu puasa makin banyak habis. Tiap hari ya permintaan untuk buka puasa itu budgetnya justru lebih tinggi. Semua makanan-makanan yang tak ada di luar Ramadan ini muncul sekarang nih. Ya, masih
Di depan bukaan pun lagi kita udah teringat, besok buka kita nih bubur pedas nih. Gitu kan. Nah, jadi itu adalah merupakan cara yang salah dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Puasa ini membuat kita itu harus bisa lebih menahan diri. Kita bisa lebih berhemat. Kita tidak gerasa gerusu untuk memenuhi hasrat kita. Tidak ada hasrat yang sifatnya konsumtif, tapi juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kita tahan. Kembali dengan qanaah tadi. Itu dilatih dengan kita berpuasa. Kuat finansial. Ya. Kenapa? Karena kita punya kemampuan finansial. Mau bayar listrik, air kita nggak pernah tertunda, membayar uang sekolah anak kita, uang kuliah anak kita nggak pernah tertunda. Kemudian juga kebutuhan-kebutuhan makan sehari-hari kita juga tidak pernah kekurangan. Akibat apa? Akibat kita kuat juga secara finansial. Kuat zikir, kuat fikir, kuat fisik dan kuat finansial. Inilah buah dari kita melaksanakan ibadah puasa ini. Mudah-mudahan dapat kita menjadi orang yang bahagia akhirat selamanya, dan dunia ini hanya sementara, itu betul-betul kita sadari. Kita berdoa kepada Allah dan kita senantiasa mohon keampunan di bulan Ramadan ini, sehingga betul-betul Ramadan tahun ini membuat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu kita senantiasa lantunkan, kiranya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.